Salam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini kita menyaksikan bagaimana seorang ustadz memberikan tanggapan tentang syahadat, ya, dan bahkan dia menantang para ulama, bahkan para ustadz-ustadz dia menantang. Ya, lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana seorang ustadz ini menyampaikan tentang syahadat, dan mari kita memberikan komentar yang positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mereka itu ucapannya belum pasrah. Pasrah ya, itu misalnya asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Rasulullah ya. Kasih enggak? Rasulullah, ya kan? Itu enggak boleh itu, ya kan? Kayak seperti itu ya. Itu baru pengetahuan, bukan praktek. Prakteknya syahadat ya bersaksi dong. Nah sekarang saya nanya, kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara bersaksi? Nggak ada nongol, baru bersaksi. Apalagi mengingat. Apanya Allah yang kau ingat jika dia sifatnya laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk dia seperti apa. Ini cuma kau ingat, itu mau kau angan-angan, itu mau kau lihat. Inilah dia ya, tidak serupa pun, tidak terbayang, tidak tergambar, itu nggak mesti lihat ya. Makanya harus ada ilmunya untuk bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zaman ini. Bersaksi zaman ini apa zaman lalu? Ya, zamanmu sendiri. Oleh siapa? Olehmu atau oleh orang lain? Olehmu sendiri. Nah ini ya, konsep agama ulama kayak Ustaz Gus Buya, nggak ada yang mempercayai ada Rasul zaman ini. Nah bisa saya bilang ada, betul. Nah sekarang mana yang benar? Bisa saya atau mereka, betul nggak? Kalau saya salah, berarti bisa saya adalah menyebarkan aliran sesat. Kalau saya sesat, kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Ini mereka bingung luar biasa, ya. Mau nanggep nggak mampu, betul nggak? Mau menerangkan nggak bisa, mau menyalahkan nggak bisa. Akhirnya apa? Ya bukan loh. MUI dalam hal ini perkara syahadat, tak goblok-goblok, nggak bisa nongol. Wow, MUI perkara syahadat dia mengatakan saya goblok-goblokan, tapi nggak ada yang beri nongol. Bahkan MUI loh, ya dia tantang ya perkara syahadat, bahkan dia goblok-goblokin MUI, tapi MUI nggak beri nongol kata dia ya kawan-kawan ya. Wah hati-hati nih kalau MUI dengar ini. Apakah MUI berani atau MUI akan nyungsep juga ini kawan-kawan ya? Sama dia Ustaz Gus Buya ini nggak bakal nongol. Saya mau di publik ya, gak ngomong bisi-bisi di depan publik. Nggak satu pun yang bisa menerangkan akan ini. Kalau cerita banyak. Nah saya tanya, syariat itu ya, kabar, cerita dan sebagainya itu harusnya dialami, dipraktekkan atau dipahami? Dipraktekkan. Kalau syariat cuma dipahami, ya nggak usah bersyariat saja, betul nggak? Oh cuma pengetahuan. Nah ini di dunia berarti kita harus mempraktekkan, betul nggak? Mempraktekannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan, bukan pendapat atau cerita atau teori atau angan-angan atau interpretasi atau dugaan, enggak kayak itu ya. Nah sekarang MUI sudah gak ngerti cara praktek. Nah contohnya ya, contohnya. Oh hilang tadi ada apa? Ada Jawas tadi, saya tengok tadi ada Jawas. Kelamaan lah kalau nyari. Jawas tadi saya tengok tadi hilang. Menyampaikan kesesatan praktek tasawuf. Kurang ajar itu. Kamu tahu apa? Ya? Kau hanya tahu syariat untuk menilai tasawuf. Kamu tahu apa? Ya, Jawas saya terangkan bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Kalau kau nongol, tak kasih dia uang 10.000. Tepuk tangan. Saya nggak pelit. Ulama, kiai, Ustaz Gus Buya, kalau berani nongol, saya kasih 10 ribuan. Tepuk tangan.
Sebut ketua MUI, tepuk tangan. Sekretaris MUI, tepuk tangan. Wakil-wakil cabang-cabang, tepuk tangan. Gak mungkin nongol lah kan Dani. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes case ya, jawab ya. Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasul zaman ini? Tepuk tangan. Allah di dunia ada sifat wujudnya. Tepuk tangan. Saat itu bersaksi ataukah mengucapkan MUI? Tepuk tangan. Lantas mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Ya, ini perkara syahadat ya. Jadi dia ini menolak ya, menolak praktek syahadat yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Karena menurut dia kalau Anda menyaksikan ya Anda harus bertemu dulu dengan Allah, Anda harus bertemu dulu dengan Rasul ya, baru Anda boleh bersaksi. Tapi kalau Anda tidak pernah ketemu Allah, Anda tidak pernah ketemu Rasul, ketemu Nabi, lalu Anda bersaksi, ya ini nggak benar nih ya, ini kawan-kawan. Dan dia meminta, ya menantang para ulama, para kiai, bahkan MUI, ketua MUI, wakil MUI, sekretaris MUI, ayo nongol, jawab ini gitu loh, ya kawan-kawan ya. Simak baik-baik ini video saya, nggak bakal nongol biarpun patah hidungnya. Tepuk tangan. Ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, dan Habib, dan MUI, dan manapun saja yang berbau keulama-ulamaan gak bakal nongol. Tepuk tangan. Ini mesti tahu seorang loh ya. Kau nggak tahu syahadat kok mau menilai Mr. TM. Betul nggak? Kau itu kelas cacing, kau itu bukan naga. Ini Mr. TM loh ya, sendirian ya. Kalian boleh kongsi ya. MUI, ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib. Nah, kita kumpul di sub terbuka. Dialog, gak apa-apa. Difasilitasi kayak ditonton oleh semua orang. Oleh karena syahadat. Nah, saya tanya, hukum dunia, ilmu itu tadi dipraktekkan apa dipahami? Dipraktekkan. Nah, bagaimana cara mempraktek syahadat? Betul nggak? Hukum dunia, zikir. Zikir caranya mengingat ataukah cuma drumming? Ataukah cuma, nah pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Gak mungkin nongol, tepuk tangan. Ini mesti tiap seorang diri. Ya kenapa gak ada yang nongol? Betul gak ini? Ditonton banyak orang nih, goyang ini. Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majelis ulamanya lagi, payah kali. Syariat kau pak. Ya, maka dia mengatakan ajaran Islam itu sudah rusak. Wow, kawan-kawan, sudah rusak. Jadi dia mengatakan Islam itu sudah rusak saat ini. Wah, ya bahkan dia mengatakan ada majelis ulama segala, ya. Wah, ini kawan-kawan, ini bisa dia mau berjilid-jilid ini kawan-kawan ya. Ya bantu diviralkan kawan-kawan ya, supaya mungkin kita bisa dapat pencerahan ya, karena apa namanya, ini memang sedang sudah beredar luas di media sosial. Dan memang ya, kita sebagai netizen ya, sebagai bangsa Indonesia yang ada, ya kita perlu juga untuk ketahui kawan-kawan ya. Tarekat agama bukan? Bukan. Nah sekarang tarekat agama bukan? Bukan. Hakikat agama bukan? Bukan. Bermula kita mulai ma'rifat, bermula kita mulai kenal Allah, bermula kita beragama. Jadi standarnya karena ada MUI, agama itu turun kelas jauh ya. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Coba gak? Satu aja yang nongol, gak ada. Betul gak? Betul gak ini? Sumpah mah kau MUI, kaprokin dasmu ya gak lo? Sama MUI.
Gitu. Kamu kan nongol. Ulama. Jancuk. Gitu. Ya. Bahasa kok manis mau kasar? Saya nggak pernah ngomong kasar. Wow, sampai dia mengatakan ya MUI ya, dia pukul-pukul seperti itu, bahkan katanya ulama danco. Danco. Aduh. Siapa sih manusia ini? Kok berani sekali kawan-kawan ya? Kasar, gitu. Nggak boleh ngomong kasar. Saya ngomong jancuk. Saya nggak mau kasar ya. Ya. Silakan ya, kalau Anda tahu bagaimana caranya praktek syahadat, terangkan kalau kau mampu. Karena kita di dunia, tadi apa rumusnya? Terbatas, tergambar, terdefinisi. Maka ilmiah gak itu harusnya? Konkret gak itu? Nyata gak itu? Bagaimana kau praktek nyata, sementara kau hanya berbekal angan-angan, keyakinan. Islam di Indonesia mulai ya yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham, ini kan? Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Betul nggak? Kalau saya sesat nangkap, betul nggak? Saya ngomong nggak manis. Saya goblok-goblokan ya MUI, ya ulama, ya kiai ustadz, betul nggak? Nah, tinggal kalian membantah saya nggak goblok, diserah. Oke. Lantas bagaimana kepintaranmu? Kau paham nggak praktek syahadat? Biar satu begitu ada nongol. Oh, bajingan kamu. Sini, itu properti gaya-gaya doang. Gayanya itu apa Gora ya? Oh, bajingan kamu loh. Tapi saya bilang bajingan nggak ada nongol, ya. Cuki main. Sini lagi. Ya. Waduh, sampai maki-maki seperti ini. Wah. Ngeri kawan-kawan ya, kok berani sekali ya. Dia memaki seperti itu ya. Wah, ajaran apa ini kira-kira nih ya? Banyak ulama di sini. Kiai, Ustaz, Gus, Buya, Habib, MUI saya syarat juga. Kenapa nggak ada nongol itu kan? Ada nggak ini? Ada nggak? Ayo ada ya. Saya nggak mau di publik. Nah, orang kan pasti pegang barang bukti, betul nggak? Apapun ditanya itu amalnya setiap nggak enak dan sebagainya. Kalau nggak enak, ayo dibikin enak, iya kan? Terangkan kalau kau mampu. Mana wujudnya Allah yang di dunia, yang Dia mempunyai sifat wujud, maka wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Bagaimana caramu menyaksikan? Mana yang kau saksikan? Harus konkret, harus masuk akal, harus ilmiah. Karena kita ngomong di dunia. Kecuali kalau kita ngomong dalam mimpi ya bebas, betul nggak? Atau kita ngomong sama kucing, nggak perlu ilmiah karena apa? Nggak satu frekuensi, nggak perlu paham dia. Ini kan kita ngomong sama antar manusia. Masa kau pura-pura nggak tahu apa yang ngomongkan, enggak? Masa kau pura-pura nggak lihat? Pedes nggak bagi mereka? Saya tanya, apakah kau sudah lihat wujudnya Allah di dunia? Ya keras? Wujudnya apa? Manusia, laki-laki itu. Terang nggak ini? Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir tuh. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir loh. Sesat. Oke, tangkap ya. Kau ada kerja itu kan? 3 tahun nggak ada nangkap. Setiap sekali saya siaran selalu. Ya, bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Ya, padahal Islam yang mempercayai Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Wah, ini berani sekali orang ini ya. Tapi kenapa ya MUI dan kiai-kiai lain tuh tidak berani bersuara kawan-kawan ya? Apalagi sekelas Kainama, sekelas Juma, Nandar, nggak ada ilmunya semua, cetek semua. Kalau ditanya ya mana pahamnya begini kawan-kawan ya? Tuh, saya sebutkan alamat saya, betul nggak? Nomor pun jelas, ya. Kalian dibohongi sama ulama-ulama goblok-goblok itu. Mereka nggak ngerti ya. Cuman tahu syariat, tahu pengetahuan, cerita, teori, keyakinan, angan-angan, dugaan, interpretasi. Tapi nggak tahu caranya praktek. Kita di dunia harusnya apa? Nyata. Praktek.
Karena apa? Dunia sifatnya apa? Terbatas, limited, definisi dan deskripsi, betul nggak? Jelas ini. Lah kalau kau nggak tahu ya, mana Allah yang kau saksikan, bisa kau ingat? Maka buat apa selalu tunggang tunggi nggak kenal akan Tuhan yang kau sembah, betul nggak? Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan komentar-komentar yang positif terhadap video ini, ya, supaya kita dicerdaskan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Sekian saja tanggapan saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.